Halo teman-teman komunitas Kalimetro, kali ini kita akan balik lagi di podcast komunitas Kalimetro. Nah, saya Khadijah dari teman-teman komunitas Kalimetro. Di sini saya sudah berada di DKD Jawa Timur dengan Kak Dava sendiri. Nah, sebelumnya kita harus pakai ini nih. Ini adalah salah satu tanda bahwa kita mengikuti atau menghormati ya identitas pramuka kayak gitu. Kita pakai dulu guys. Oke. Sebelumnya Kak Dava bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, ya terima kasih. Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Muhammad Dava Noval Tadi, biasanya dipanggil Dava. Saya di sini sebagai anggota Dewan Kerja Daerah Jawa Timur. Oke teman-teman, nah kita akan membahas beberapa isu terkait sebenarnya DKD ini mereka itu juga fokus nggak sih di isu-isu literasi, karena kan kita ini di Indonesia itu katanya perpus itu banyak ya, tapi kalau untuk peningkatan literasi itu sedikit. Nah gimana kalau dari teman-teman DKD itu mungkin sedikit menjelaskan apa sih sebenarnya progres dari teman-teman DKD itu sendiri? Oke, jadi seperti ini. Sekedar gambaran ya untuk teman-teman sekalian, Dewan Kerja Daerah atau mungkin kita namakan saja Dewan Kerja ya teman-teman ya. Dewan Kerja itu kan ibaratnya adalah kepanjangan tangan dari organisasi pramuka yang dalam artian itu kuartir untuk melakukan pembinaan kepada anggota muda, terutama di golongan penegak dan pandega. Nah, di pramuka sendiri itu untuk anggota muda ada sekitar 4 golongan. Yang pertama siaga, penggalang, penegak, pandega. Nah, pembagian ini, penggolongan ini berdasarkan usia teman-teman. Jadi bukan karena siaga itu berarti anak SD, penggalang itu anak SMP, terus SMA itu anak penegak, terus kuliah itu anak pandega. Jadi nggak gitu teman-teman, tapi berdasarkan usia. Siaga itu usia 6-10 tahun. Kemudian kalau penggalang itu 11 sampai 15 tahun. Penegak itu umur 16 sampai 20 tahun. Dan pandega umur 21 sampai 25 tahun. Jadi seperti itu. Nah, kalau DKD sendiri terkait kegiatannya, kita berusaha ngadain kegiatan tuh yang berdampak gitu loh, untuk supaya penegak pandega di Jatim itu kalau ikut kegiatan kita, ikut kegiatan DKD itu mereka pulang itu bisa melakukan sesuatu yang memiliki dampak untuk lingkungan di sekitarnya. Seperti itu. Makanya di pramuka sendiri itu ada yang istilahnya itu tribina. Bina diri, bina satuan, dan bina masyarakat. Seperti itu. Nah, mungkin salah satu contoh kegiatannya tuh apa Kak? Oke, kalau di Tegak Dega sendiri ya Kak ya, itu beberapa kegiatan itu sangat banyak. Salah satu contoh itu ada yang namanya Raimuna. Nah, Raimuna itu diambil dari bahasa Papua, yang artinya adalah perkumpulan kepala suku. Tapi kalau di pramuka, Raimuna itu adalah pesta akbar, pertemuan penegak pandega. Nah, kalau Raimunanya di tingkat cabang, berarti pestanya pramuka penegak pandega di tingkat cabang. Nah, kemarin itu ada salah satu cabang di Jawa Timur yang mengadakan Raimuna setelah pandemi COVID. Itu cabang Lumajang di daerah Senduro pelaksanaannya. Terus kegiatan yang benar-benar berdampak nih kalau menurut saya ya selama ikut pramuka itu ada yang namanya perkemahan bakti atau perkemahan wirakarya. Iya. Detailnya kayak apa tuh? Oke, detailnya kayak apa? Kemah bakti atau kemah wirakarya itu kita melakukan sesuatu yang langsung terjun dalam pembangunan masyarakat. Karena gini teman-teman, yang membedakan dari 4 golongan di penegak sama pandega ini kan kita punya tanggung jawab untuk melakukan pengabdian terhadap masyarakat. Kita udah langsung terjun nih ke masyarakat. Beda kalau kayak siaga penggalang, mungkin mereka masih masanya bermain-main. Tapi kalau penegak pandega itu sudah harus terjun ke masyarakat. Nah, ada salah satu contoh Kak, nggak lama terjadi maksudnya. Baru ya, aja, berarti. hangat banget. Oke. Itu Kemah Bakti Pramuka Peduli Semeru.
Kemah Bakti Pramuka Peduli Semeru. Itu ketika bencana Semeru atau? Betul. Oke. Jadi kemarin kan nggak lama itu kan ada erupsi Gunung Semeru tuh. Oke. Nah, kalau dalam hal penanggulangan bencana itu kan ada 3 tahapan. Yang pertama prabencana, waktu terjadi bencana, sama pasca. Nah, kemarin kita itu terlibatnya di pasca. Jadi kuartir daerah Jawa Timur bersama dengan tuan rumah, kebetulan kan bencana itu terjadinya di Lumajang, bersama Kuarcap Lumajang itu punya inisiatif karena Bupati Lumajang itu mengeluarkan sebuah kebijakan terkait pembangunan hunian sementara untuk pengungsi yang terkena dampak Semeru. Jadi kemarin itu kita melaksanakan 3 tahap untuk membangun 50 unit hunian sementara bagi penyintas Semeru. Itu berupa apa? Tenda atau gimana? Hunian enggak, jadi hunian, rumah. Jadi rumah. Yes. Dan itu yang melakukan pembangunan adalah Pramuka. Pramuka dari se-Jawa Timur ya? Se-Jawa Timur. Jadi benar-benar peserta didik dengan pengawasan orang tua itu kita kolaborasi bangun hunian sementara untuk penyintas Semeru. Masa pembangunannya itu berapa lama ya Kak? Ya maksudnya di sana itu kan pasti ada pengawasannya dan lain-lain. Nah, terus yang mengikuti untuk pembangunan ini apa ada kategori itu tadi yang mulai dari siagap, galang, penegak, atau oh ini teman-teman Pandega aja, kalau enggak oh ini teman-teman dari DKD aja, apa gimana? Oke, jadi kalau untuk masa pembangunannya Kak, kita setiap tahap itu sekitar 1 minggu. 1 minggu? 1 minggu dengan bantuan ahli tentunya. Oke. Tapi Pramuka di sini ikut terlibat gitu. Nah, dan untuk yang terlibat itu sebetulnya di Pramuka sendiri, terutama di Jawa Timur nih Kak, khususnya Jawa Timur itu punya ciri khas dalam penanggulangan bencana Pramukanya. Kita punya satuan gerak itu namanya Brigade Penolong. Saya pernah dengar. Oke, ya. Saya pernah dengar. Jadi Brigade Penolong ini adalah sebuah satuan tugas atau satuan gerak yang ada di Pramuka. Dan setiap cabang pasti memiliki Brigade Penolong. Oke. Nah, Brigade Penolong ini fokusnya berada di penanggulangan bencana. Nah, kemarin itu yang tergabung untuk kegiatan Kemah Bakti itu mayoritas dari Brigade Penolong. Nah, Brigade Penolong ini anggotanya terdiri dari anggota dewasa dan anggota muda Gerakan Pramuka. Nah, untuk anggota muda itu yang tergabung di golongan penegak Pandega. Tuh, jadi untuk perkemahan Wirakarya itu adalah salah satu event untuk penegak Pandega, Kak. Nah, cukup ini ya, panjang ya. Tadi mulai dari pembangunan hunian di Semeru sampai ternyata hunian ini yang terlibat adalah teman-teman dari Brigade Penolong. Brigadir Penolong. Nah, kalau Brigadir Penolong itu sendiri itu tiap tempat ada atau gimana? Maksudnya apakah ada di Surabaya aja atau gimana? Oke, kalau Brigade Penolong itu karena dia adalah satuan gerak, setiap kuartir cabang itu punya, Kak. Oke. Dan istilahnya komando pusat dari 38 pasukan itu tadi, yang kan di Jatim itu ada 38 cabang. Itu ada di kuartir daerah Jawa Timur. Dan kita itu kalau di Brigade Penolong itu punya kode. Oke. Jadi kayak di sini, kita di Jatim nih, Brigade Penolong 13. Lah, nanti untuk setiap cabang itu ada angkanya juga, kayak di Kota Malang. Saya kan kebetulan asli Kota Malang nih. Itu Brigade Penolong 1332. 1332. Ya. Kok panjang? Ini 1332. 13.32. Oke. Semacam kayak gugus depan gitu ya. Cuman kode untuk biar kode untuk Brigade Penolong. Jadi 13 itu adalah nomor kuartir daerahnya. 32 itu menandakan kuartir cabangnya. Kuartir daerah 13-nya itu kuartir daerah. Ngikutin di daerah. Dua angka di belakangnya. Dua angka di belakang. Itu daerah. Itu cabangnya. Cabang. Oke. Itu. Nah, kalau untuk contohnya aja Mas ya, Kak ya. Kalau misalkan saya nih kan orang luar.
saya pengen nih mengikuti brigadir penolong di Kota Malang misalkan. Nah, apakah saya ini akan terjamin keselamatannya atau gimana gitu? Oke, jadi pramuka sendiri itu pada prinsipnya punya sifat nasional, internasional, dan universal. Intinya pramuka sendiri itu sebetulnya menyambut dengan tangan terbuka siapapun yang ingin belajar di pramuka. Nah, kalau misalkan nih kakak dari komunitas lain ya, aku pengen dong ikut kegiatan brigade penolong, boleh kok kak sebetulnya. Dan apakah ada jaminan dan sebagainya? Ada, tapi yang namanya kita organisasi biasanya pramuka sendiri itu sering kok kak kita bikin kerjasama itu sering. Kalau kakak di pramuka pernah tahu tuh ada yang namanya satuan karya. Nah itu kan sebetulnya salah satu bentuk kerjasama gerakan pramuka dengan instansi yang lain seperti itu. Nah kalau kakak pengen ikut brigade penolong, mungkin kakak hanya ikut latihan-latihan rutin dan sebagainya, tapi untuk secara keanggotaan itu masih belum diatur. Karena kalau kakak ingin jadi anggota brigade penolong, tentu kan ada prosedurnya. Karena saya rasa agar terjamin itu tadi ya. Saya rasa kan hampir di semua organisasi atau komunitas itu kan pasti kayak ada, nih kalau kamu pengen dapat ilmu di sini biasanya ada diklat. Nah seperti itu kak. Istilahnya itu juga menjadi salah satu latihan untuk teman-teman yang mau join di brigade penolong itu sendiri. Karena kalau misalkan ada kejadian yang tidak diinginkan, itu sudah ada latihan-latihan itu, intinya kayak gitu. Nah, itu mungkin kita bisa mengambil literasi dari sisi bagaimana kita mengabdi diri kepada masyarakat. Nah, boleh nggak Kak kalau saya tanyakan, kalau dari segi literasi di dunia kepenulisan atau literasi buku gitu, itu apa ada atau gimana dari DKD sendiri? Kalau dari DKD sendiri emang kemarin tuh kita nggak lama sih, kita diskusi-diskusi nih. Kayaknya emang deh pramuka itu lagi butuh banget untuk meningkatkan literasi. Karena memang selama ini ya kak ya, kalau kita cari tulisan tentang pramuka itu sangat minim banget gitu loh kak. Nah, dan senada juga dengan Kak Warda kita yang baru, Kak Arum Sabil, dan beberapa kakak-kakak kita yang ada di pengurus Warda, itu dengan tagline pramuka produktif ya kan. Sekarang Warda Jatim itu sedang mengusung pramuka produktif. Nah yang dimaksud pramuka produktif itu sebetulnya produktif dari semua aspek, mau dari pertanian, mau dari literasi, pokoknya yang menghasilkan lah gitu loh kak. Termasuk terkait dengan literasi ya, otomatis kalau kita mau produktif nih, kita kan juga harus punya dan paham tentang istilahnya isu-isu terkini, isu-isu global, isu-isu nasional atau daerah. Nah, cara untuk kita paham dengan isu-isu terkini dan memanfaatkan isu-isu tadi untuk mencari inspirasi supaya produktif kan, otomatis kita harus memulai dengan membudayakan literasi. Nah, sebetulnya kita Dewan Kerja Daerah Jawa Timur itu sedang berusaha untuk meningkatkan budaya literasi teman-teman penegak pandega se-Jawa Timur. Jadi masih ada upaya-upaya kak. Salah satunya besok di kegiatan kita di KPDK Daerah Jawa Timur bulan Juli, bulan depan lagi, bulan depan ya, tinggal beberapa hari aja. Itu kita memberikan, karena KPDK ini sifatnya pelatihan ya kak ya, ada materi, insya Allah nanti kita ngundang dubes, salah satu dubes di Indonesia untuk menjadi pemateri terkait isu global. Nah, selain ada mendapatkan materi isu global, kita juga mendorong adanya materi tentang literasi dalam kepelatihan. Jadi biar sinambung. Jadi teman-teman itu berusaha mendapatkan informasi itu dengan sistem jemput bola, dalam artian tidak menunggu instruksi dari pembina-pembinanya, tapi juga membaca buku. Dan mungkin dengan membaca itu dia bisa langsung tanya ke pembinanya, karena menurut penegak pandega itu kan punya asas dari, oleh, dan untuk. Jadi tataran pembina itu enggak seperti kayak siaga penggalang yang harus
adik-adik kita Iya, harus gini. iya. Nah, itu udah enggak. Kalau penegak pandega itu dari, oleh, dan untuk. Jadi kadang informasi itu kita dapat sendiri, kita konsultasi ke pembina, apa ada arahan, dikasih arahan, kita kembangin gitu. Jadi memang saya sepakat sih kalau misalkan tentang menggalakkan literasi ya, dalam artian kita di sini pramuka pun DKD terutama sebagai ujung tombaknya juga sudah memikirkan ke arah sana terkait peningkatan literasi. Nah, itu berarti sangat luas banget ya istilahnya, keinginan dari teman-teman pramuka itu sendiri sebenarnya bukan hanya melulu tentang pramuka gitu. Tapi ternyata memang sangat luas. Tapi mungkin dari teman-teman itu ketika melihat pramuka, ih apa sih? Mungkin kayak gitu ya. Nah, teman-teman ada nih satu yang unik dari teman-teman pramuka. Mereka meskipun sudah tua, mau umur berapapun, pasti dipanggil kakak. Bener nggak? Iya, benar. Oke. Alasannya apa sih Kak? Ini mungkin sebagai apa ya, intermezzo ya, karena dari tadi kita sudah membahas yang tentang literasi dan dunia kerja di pramuka kayak gitu. Kenapa sih Kak kalau saya harus manggil kakak tuh kakak? Gitu. Oke. Ya, jadi sebetulnya terkait alasan kenapa kok di pramuka itu dipanggil Kak ya meskipun udah tua ya, itu sebetulnya kakak-kakak yang udah tua-tua itu meskipun senang umur ikut 40 ya, tahun mereka senang ikut kakak. pramuka karena mereka awet muda, masih dipanggil Kak gitu ya. Sebetulnya untuk literatur terkait ini itu banyak yang menjelaskan dan macam-macam. Tapi saya lebih sepakat karena di pramuka sendiri itu ada yang namanya sistem among. Sistem among. Jadi kita itu di pramuka itu seperti mengayomi. Jadi nggak ada batasan kalau misalkan di organisasi, oh itu ketua saya. Tapi di pramuka itu hanya ingin, oh itu kakak saya. Kan beda ya Kak ya? Iya. Ini ketua saya, dalam artian itu adalah hubungan kerja. Itu bos saya, itu kan hubungan kerja. Tapi kalau di pramuka itu hubungan among. Kalau bahasa Jawa itu among itu ngemong. Iya, ngemong itu seperti apa mengayomi. Ya? Mengayomi. Nah, kenapa kok kita di pramuka itu manggilnya Kak? Nah, kalau misalkan sebetulnya nggak semua loh Kak, itu manggilnya Kak. Sebetulnya kalau di siaga biasanya kan kalau kita bilang kalau di kuliah itu di Pandega itu kan Racana ya. Racana. Iya. Kalau di siaga itu ada yang namanya perindukan. Nah, perindukan ini punya pembina, itu dipanggilnya Yanda dan Bunda. Satu yang unik lagi, Yanda dan Bunda. Nah, itu ketika di siaga. Jadi seperti keluarga, ibaratnya adalah keluarga. Karena kan usia-usia siaga itu kan usia-usia yang sangat penting untuk dekat dengan keluarga. Pembangunan karakter sejak kecil. SD ya. Terus kemudian kalau di Penggalang itu kakak dengan adik. Betul, kakak dengan adik. Karena sistemnya sudah kakak dengan adik. Yes, saya kakak kamu, kamu adik saya. Ada hubungan itu. Kalau di Penegak umur berapa aja, misalkan nih kakak itu kelas 3 SMA. Sama adik tingkatnya kelas 1 SMA. Manggilnya ya sama-sama kakak. Meskipun dia junior saya manggilnya kakak. Dan itu berlanjut sampai ke pembina, Pandega aja. Sampai Pandega. Kalau pembina nggak dipanggil kakak juga? Kalau pembina itu dipanggil kakak, tapi pembina itu menganggap kita adik. Karena status kita itu peserta didik. Anggota muda itu kan peserta didik. Kalau anggota dewasa itu ya kakak-kakak kita gitu loh. Kadang jadi tetap di sini tetap ada dari segala jenjang itu sistem among. Itu yang menurut saya pas untuk menjelaskan kenapa kok di pramuka itu manggilnya Kak gitu. Nah, itu tadi yang udah dijelaskan oleh Mas Dava. Kenapa saya harus memanggil Kak Dava Kak gitu? Kenapa saya harus menggunakan hasduk ya ini namanya? Kalau ini namanya skraf Kak. Skraf. Kalau hasduk yang warnanya merah putih. Warnanya merah putih. Ini merupakan suatu identitas kita sebagai anak pramuka, intinya kayak gitu. Nah, mungkin yang dijelaskan Kak Dava tadi, teman-teman bisa menyimak dan mengembangkan itu lagi ya, kayak gitu ya. Karena di pramuka sendiri memang sangat luas dan awalnya berawal dari Badan Powell
Ya, kalau nggak salah, ya, benar, betul. Baden Powell lalu dikembangkan menjadi panduan dan akhirnya menjadilah pramuka di Indonesia. Nah, mungkin itu aja dari kita dulu hari ini Kak, teman-teman podcast komunitas Kalimetro. Mungkin sekian. Kita akan ketemu lagi sebelum hari pramuka. Oke. Mungkin itu aja. Kita tutup dengan salam pramuka. Salam.